والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Kita sampai pada asma Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mandiri, berdiri di atas zatnya sendiri. Qiyamuhu binafsihi, la ihtiyaju ilal ghair, tidak membutuhkan segala sesuatu. Di Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada siapapun dan tidak butuh kepada apapun. Itu Al-Qayyum, maha berdiri tegak. Bahkan segala sesuatu itu berada di dalam genggaman Allah, berada di dalam kekuasaan Allah. Disitulah yang membedakan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta tidak membutuhkan apa-apa, tidak membutuhkan siapa-siapa. Sedangkan kita sebagai makhluk tentu membutuhkan orang lain. Misalkan hanya untuk berpakaian ini saja, kita butuh berapa orang itu? Ada petani yang menanam kapas. Kemudian dari petani dibawa ke pabrik pemintalan benang. Benang ditenun menjadi kain, baru ke penjahit, baru bisa kita pakai dan kita gunakan. Hanya untuk memakai satu baju saja. Demikian kita ini tidak mandiri. Demikian kita ini butuh kepada orang lain. Maka Allah Ta'ala melalui asmanya Al-Qayyum sesungguhnya hendak menegaskan bahwa Allah lah zat yang maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan siapapun. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah merupakan genggaman Allah, berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menegaskan tentang asma Allah Al-Qayyum. Misalnya kalau kita buka surat Al-Baqarah ayatnya 255 sama dengan Al-Hayyu kemarin. Karena memang kata-kata Al-Qayyum ini seringkali digandengkan dengan Al-Hayyu yang maha hidup. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 255 dan kemudian ayat ini kita kenal dengan ayatul kursi, ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sesungguhnya Allah lah zat yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup kekal, lagi terus menerus mengatur makhluknya. Kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Alif Lam Mim, Allah lah yang tidak ada Tuhan
yang berhak disembah melainkan Dia yang mempunyai sifat Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi dalam ayat ini Al-Qayyum itu ditegaskan bahwa Allah Ta'ala itu yang maha mengurus makhluknya, yang maha mengatur makhluknya. Sehingga di dalam alam raya ini, keteraturan yang ada di alam raya ini menunjukkan akan betapa besarnya kekuasaan Allah. Ya, kemudian dalam ilmu tauhid dikenal ada kata-kata wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dalam setiap segala sesuatu yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, fenomena-fenomena yang ada di alam raya jagat raya ini, itu lahu ayatun. Di situ ada tanda-tanda yang tadulu ala annahul wahid, yang menjadi penegas, menjadi dalil penjelas bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha esa, zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi ada ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini yang itu mempertegas dan memperjelas, yang itu mengacu dan menuju pada satu pemahaman ala annahul wahid, bahwasanya sesungguhnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa. Termasuk di dalam diri kita sendiri ini, di dalam tubuh kita ini, bagaimana organ-organ tubuh kita bekerja, ini juga sama. Tadullu ala annahul wahid, menjadi penjelas, menjadi dalil bahwasanya Allah itu maha esa, Allah itu maha kuasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam ayat itu. Dalam dirimu itu, apa tidak pernah kamu angan-angan, tidak pernah kamu renungkan betapa ajaibnya organ tubuh manusia ini. Itu Allah Al-Qayyum, yang maha mengurus hamba-hambanya, yang maha mandiri. Yang terakhir dalam Al-Quran surat Toha ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anatil wujuh lil hayyil qayyumi wa qad khaba man hamala dzulman. Artinya, dan semua wajah akan tertunduk di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala yang Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala dzulman, maka sungguh merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Ayat ini menjelaskan bagaimana nanti kehidupan di akhirat. Allah Ta'ala itu dengan gagahnya akan mengadili hamba-hambanya. Bahkan ketika nanti semua makhluk itu akan dimatikan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala dengan kebesaran kekuasaannya akan mengatakan, limanil mulkul yaum, siapa penguasa hari ini? Mana itu orang-orang yang dulunya di dunia menyombongkan dirinya karena kekuasaannya? Mana itu Namrud? Mana itu Fir'aun? Mana itu orang-orang yang menyombongkan diri? La ilaha illa ana, kata, tidak ada Tuhan selain aku. Maka dengan memahami asma Allah Al-Qayyum ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan Al-Qayyum ini akan memberikan satu pemahaman kepada kita akan betapa besarnya dan agungnya kekuasaan Allah. Sehingga lagi-lagi orang beriman itu tidak pernah dia bergeser sedikit pun dari kebergantungan kepada Allah, dari ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Islam. Islam itu tunduk patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini kita serahkan supaya menjadi hidup yang ditata oleh Allah Ta'ala, bukan ditata oleh akal pikiran kita, bukan ditata oleh kepandian kita. Ikhtiar iya, tetapi segalanya itu kita kembalikan kepada Allah. Yang kedua, dengan memahami asma Allah Al-Qayyum ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, tentu dengan meneladani asma Allah Al-Qayyum ini akan menjadikan kita seorang mukmin yang mandiri, seorang mukmin yang menjadi pejuang keras dalam kehidupan ini, menjadi petarung dalam kehidupan ini. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah itu sejak usia 12 tahun, dalam catatan sejarah itu beliau sudah diajak oleh paman beliau
Abu Thalib untuk berdagang antar daerah, bahkan lintas negara dari Mekah ke Syam dan lain sebagainya. Ini kan dalam rangka menumbuhkan kemandirian hidup. Karena kita semakin mandiri, kita semakin tidak bergantung kepada orang lain. Dan orang yang beriman itu senantiasa hidupnya ini dipenuhi dengan jiwa yang bergantung kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rumusnya, semakin kita itu bergantung kuat kepada Allah taala, tentu kita akan semakin tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang dijajah oleh orang lain. Hidup kita adalah hidup yang merdeka. Karena apa? Karena kita menjadi hamba Allah yang secara totalitas menggantungkan hidup kita kepada Allah yang Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur segala sesuatu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan iman, Islam, husnul khotimah. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang benar semua dari Allah, mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah karena keterbatasan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna